Kapan berakhirnya ketoksikan komunitas Gameplay ini? Oke ya, jadi ada beberapa orang nanya gua ya soal itu. Bentar, sebelum itu gua mau kasih tahu kalian ya, gua masih belum kelar lagi ngerakit ini. Aduh, nggak sempet gua soalnya tapi ntar kita tetap masih ada live group kok ya. Oke, jadi santai aja, ntar kita bakal selesaiin ya. Tapi bentar lagi udah mau kelar sih. Tinggal badan aja sih. Ini badan. Nanti malam kita nge-live paling bagian torso udah selesai ya guys ya. Oke, ya balik lagi ya ke ke cerita soal komunitas Gameplay yang toksik ya. Nah, banyak nanyakin gua sih kapan sih. Yang bisa gue bilang sih nggak ada yang tahu kapan berakhir ya. Gue bilang kenapa? Semakin banyak newbie yang masuk dan tersesat, otomatis ketoksikan itu bakal makin muncul terus gitu loh ya. Jadi kok tanggapan gua ya guys ya untuk soal ini ya, udahlah let it go aja ya, udahlah kalian stay netral ya, terserah kalian mau join komunitas mana terserah, yang penting kalian pintar-pintar milah aja dah. Kalau memang merasa nggak enak, merasa nggak kuat, ya udah keluar aja, nggak ada paksaan dan gimana, itu tergantung kalian sendiri juga guys. Oke, gua baca banyak komen ya di kolom komentar video gua kemarin itu ya yang ngakaknya sih sampai ada yang ngepromosiin grup juga ya. Gua nggak tahu juga ya. Jadi tapi kok dari gue sendiri sih ya, kalau memang tempat lu bagus ya orang bakal tahu sih gitu kan, otomatis gitu. Karena gue bilang balik lagi, kenapa bisa ini kan ya, nggak ada endingnya, intinya gitu aja sih, nggak ada endingnya cuy. Kalau kalian nanya gue kayak gini terus gue pun capek sih sebenarnya sih. Gue pun capek, cuman ya udah gitu loh. Memang tanggapan gue kayak gitu. Soalnya kan kalian juga tahu gue tuh nggak ngurus gitu. Di TikTok sih katanya sih udah aman ya, udah aman tentram, tapi ada beberapa juga gitu kan. Ya tapi menurut pandangan gue sih gak usah diurusi lah. Kalian jalan di jalan kalian sendiri. Kalau buat teman-teman yang merasa tersakiti, terbuli dan sebagainya, gue ngerti banget ya, gue ngerti banget. Tapi just stay sama hobi kalian aja udah gitu loh. Kalian beli karena kalian suka gitu loh, bukan kalian beli karena gengsi ya. Nah, toksik gitu bakal tetap ada. Karena kenapa? Mereka beli barang ginian itu bukan karena hobi lagi. Mereka beli barang kayak ginian, bagi mereka tuh cuma gengsi, terus ya maklum lah gitu loh. Mereka nggak bisa nge-flexing di dunia nyata ya. Kalau ada pun di dunia nyata pun ya kayak mereka ya bully tempat gitu kan. Cuma kalau lu bilang, aduh gimana bilangnya, kalau di real sih ada beberapa. Cuma kalau di medsos gini, kalau lu bilang lu ditoksikin dan sebagainya ya udah normal lah ya. Kalau dunia medsos gitu banyak toksiknya tuh normal lah. Jadi gak usah terlalu bawa ke hati ya. Umumnya itu orang-orang gitu memang haus akan pengakuan gitu aja. Udah gitu aja dah. Mungkin di komunitasnya sendiri dia tuh nggak dihargai, tapi dia bisa seenak jidatnya di dunia maya kan nggak ada yang tahu gitu loh. Makanya kayak gue bilang, orang-orang gitu kalau tarik keluar itu kencing di celana gitu loh. Gue udah baca beberapa komen lagi kan, gue ada yang tulis, ini barusan aja ya komen kemarin, anjir gue ngakak sih ditulisnya. Ya kalau di in real life tarik keluar hajar aja, anjir itu ngakal sih. Tapi memang kenyataannya ya. Jadi nggak akan berakhir sih, nggak akan berakhir. Semakin banyak orang beli, semakin banyak bertambah. Justru fans-fans lama hilang semua. Jadi kalau kalian nanya gue apakah ini kesalahan Bandai juga membiarkan barang-barang bootleg gitu kan berkeliaran dan terus mereka nggak bisa menyaingi barang third party lagi. Di satu sisi gue bilang ya ada pengaruh dari mereka juga ya. Jujur WFM itu kan memang kontroversial banget ya, kontroversial banget, fansnya juga kontroversial. Itu kan dulu kan banyak banget kan kejadian mereka itu kayak di Twitter aja mereka nyerang sana sini gitu loh, fans lama versus fans karbitan. Orang bilang fans karbitan atau fans ya nggak, aku nggak bilang fans baru sih, fans karbitan sih. Itu kan saling nyerang gitu karena kita yang sebagai fans lama itu kita ngerti Gundam franchise itu bukan itu. Nah otomatis itu kan menciptakan kesenjangan gitu. Jadinya toxicity itu menyebar kemana-mana. Jadi kalau misalnya gue apakah sampai masuk ke tempat kita gitu kan di Konoha,
Hmm, kalau gua pribadi ya, gua ngecek sana sini ya, gua ngecek. Ya, gua kan suka banget ya kayak stalking di medsos gitu kan. Gua lihat apa yang terjadi gitu kan, apa yang lagi trending dan sebagainya kan. Beruntungnya kita nggak gitu sih. Oke, itu cuma di luar negeri. Toxicity itu lebih luar biasa lagi. Jadi kalian boleh sedikit lega. Ya, intinya itu di luar negeri lebih parah separah-parahnya, munafik semunafik-munafiknya. Kalau di kita tetap ada, cuma nggak separah luar negeri lah. Kita perlu berbangga kayak gitu sih. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue baca di kolom komentar gue masih banyak kok yang bagus gitu loh. Masih banyak yang komunitasnya bagus. Kemarin ada di live kita kirim salam lagi gitu ke gue dari komunitasnya. Jadi masih banyak yang baik gitu loh. Ada yang bilang sama gue, kalau nggak salah di komen dibilang gue tuh ngatain semua komunitas. Bro, lu ngerti nggak apa yang gue ngomong? Kalau lu nangkep, apakah gue harus ngomong mayoritas komunitas banyak toksik? Apakah gue harus ngomong kayak gitu? Harusnya kalau gue tuh masih banyak kok teman-teman intelijen yang nangkep maksud gue gitu loh. Jadi kalau lu mau bilang yang bagus, tetap masih ada. Cuma 1% doang. 1% aja. Kenapa nggak 2% bang? Hello bro, kalau di dunia ini sesuatu yang bagus bisa 2% bro, itu udah luar biasa banget bro. Tapi yang fakta lapangan kayak gitu, 9,99999% itu memang lebih banyak shitnya daripada bagusnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian kemarin di live nanya gua, atau di kolom komentar banyak bilang komunitas gua untungnya bagus dan sebagainya, congrats, itu berarti 1%. Berarti itu 1% dari sekian banyak, cuma 1% kayak gitu. Jadi gue pun senang dengarnya masih ada yang bisa ngerespek, bisa nuntun para newbie, atau yang penting happy, fun gitu. Jadi teman-teman pemikiran lebih terbuka aja, udah gitu aja. Gue baca komen juga banyak. Yang kemarin gue komen di tempatnya si Bang Medi aja itu ada beberapa komen. Ada intelligent respon yang gue sangat suka dari komen ini sih. Itu bener sih yang dia ngomong sih. Jadi gue respect banget, dan gue tuh salut ya punya pandangan seperti itu. Jadi sih kayak gue bilang sama kalian kan, yang penting udah positif aja, oke? Jadi gimana cara untuk mengakhiri ini semua? Ya kita yang merasa kayak terbully, terasingkan, ya terjolimi lah orang bilang. Udah let it go aja, nggak usah balas lagi. Oke? Tenang, tarik nafas yang panjang, buang yang santai. Udah pergi ke toko, beli udah. Kalian mau hobi apa, beli aja udah. Yang penting bukan hobi itulah ya, itu lain cerita sih. Kalian demen apa, udah beli. Kalian suka apa, udah beli. Ya nggak usah hirauin apa kata-kata orang ya. Ini sih kayak di video ini gue lebih kasih nasihat sih daripada menanggapi orang nanya gue kapan ini berakhir sih. Jadi intinya tuh dari kita sendiri lah ya. Kayak gituan gak usah diopeni, biarin aja ya guys ya. Oke, banyak sih memang gue kasihan sih sama kalian sih, jujur aja sih, yang cerita ke gue, DM ke gue, sama komen-komen di lapak gue yang. Tapi ya gue sebagai teman kalian sih bisa ngomong kayak gitu aja sih ya. Jadi tenang saja, oke, semuanya bakal terkontrol lah ya in the end ya. Jadi cara kita ngurangi ketoksikan itu ya just let it flow, don't give a shit, oke? Mereka jarak sama kita biarin aja udah. Itu bakal ada karmanya sendiri, oke? Let it be ya, karena kayak gituan kita nggak bisa kontrolnya, oke? Itu bukan sesuatu yang kita kontrol dan kita harus pusingkan. Masih banyak hal yang lebih urus dipusingkan, oke teman-teman ya. Mungkin gue ngerti sih yang kayak ginian kebanyakan mungkin masih sekolah, masih anget-angetnya gitu loh, kayak gue dapet hobi bagus nih, mungkin nonton video gue atau video teman-teman kita yang lain gitu kan. Nah tapi itu gue bilang, kalian pinter-pinter sendirilah ya. Jangan terlalu mendewa-dewakan sesuatu gitu loh. Kalau memang suka bootleg, silakan bootleg. Kalau suka ori, silakan ori. Tetap arti udah. Gue beberapa kali kok ada baca komen orang sengaja ngerusak gua, rusak lapak gua, ngerusak live gua. Ada yang ngomong kok beberapa kali bilang,
oh bootleg ini bagus banget bang, the best lah bootlegnya ini. Gue gak kasih tanggapan apa-apa sih, gue diemin aja sih. Karena lu kalau ngomong kayak gitu, berarti lo kan udah war brand sih sebenarnya sih. Lo udah membanding-bandingkan produk ini dengan produk ini, apalagi bootleg. Bootleg itu bootleg ya, gue bilang sama kalian ya. Kalau di luar negeri, secara internasional itu kan barang ilegal cuy. Ya, itu ada hukumnya cuy. Ya, jadi kalau misal ada yang bilang bootleg the best, bootleg dan sebagainya, kalau kalian denger itu udah diemin aja, kalian udah tahu sendiri lah gitu ya. Jadi yang bisa gue saranin sih seperti itu guys ya. Jadi kalian bisa ngerti lah gitu ya. Oke, jadi udah sekarang kalian pokoknya tenangkan diri semuanya. Oke, kalian sekarang pergi ke toko, udah beli Gundam aja udah ya, santai saja. Oke guys ya. Jadi tetap semangat, tetap konsisten beli, selalu rakit terus. Oke guys, so ya tetap ayo kita beli, nanti kita rakit lagi nih ya. Yuk, gue mau rakit dulu dah ini.